Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fandi dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil PBL, yakni modul 3 tentang nyeri tungkai. Langsung saja kita ke skenarionya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke unit gawat darurat RS dengan keluhan nyeri hebat tungkai kiri bawah sejak 1 hari yang lalu, disertai rasa kesemutan dan lemah untuk digerakkan. Nah, selanjutnya kita ke kata sulit terlebih dahulu. Di sini kami mendapatkan 2 kata sulit, yakni kesemutan atau presthesia adalah keadaan sensasi seperti sengatan listrik yang muncul ketika jarum menyentuh saraf femoralis, biasanya seperti mati rasa tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini bisa terjadi hanya sementara atau dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Kedua itu nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Adapun beberapa kata kunci yang kami dapatkan yakni lelaki berusia 45 tahun, nyeri hebat tungkai kiri bawah sejak 1 tahun yang lalu, rasa kesemutan dan lemah untuk digerakkan pada tungkai kiri. Nah, untuk pembahasan pertama adalah aspek sentral dari kasus, di mana aspek sentralnya pada arteri ekstremitas inferior sinistra. Disinilah letak masalah pada pasien. Adapun informasi tambahan dari pasien yakni memiliki riwayat terjatuh dari motor dan hanya ditangani oleh tukang urut. Dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tungkai bawah sinistra pucat dan teraba dingin mulai dari arteri poplitea sinistra sampai arteri dorsalis penis sinistra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan nyeri tungkai kesemutan serta lemahnya pasien untuk mampu menggerakkan tungkainya. Emboli arteri terjadi pada arteri normal. Selanjutnya terjadi iskemia yang disebabkan oleh pasokan darah yang kurang atau kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen, yaitu pada tungkai bawah. Kurangnya aliran darah disebabkan oleh adanya penyempitan dan penyumbatan khususnya pada arteri femoralis yang menuju ke arteri poplitea. Akibatnya organ yang kekurangan oksigen akan mengalami 6P, yaitu pain, nyeri hebat, presthesia, kesemutan, pulselessness, nadi tidak teraba, paralisis, lumpuh, pallor, pucat, dan perishing cold, rasa dingin. Selanjutnya itu faktor resiko. Iskemia tungkai akut menyerang pria dan wanita yang lebih tua dengan rata-rata usia 75 tahun. Faktor resiko termasuk usia, merokok, diabetes, obesitas, gaya hidup, menetap terlalu lama duduk, riwayat keluarga penyakit vaskular, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Iskemia non-trauma pada ekstremitas bawah lebih sering terjadi daripada ekstremitas atas dan lebih mungkin menyebabkan hilangnya ekstremitas atau diamputasi. Selanjutnya itu langkah diagnosis. Anamnesis. Yang pertama itu anamnesis. Nyeri tungkai bawah, kesemutan, kelemahan saat digerakkan. Kedua itu pemeriksaan fisik, itu kesemutan, nadi tidak teraba, lumpuh, pucat, dan rasa dingin. Terakhir itu pemeriksaan penunjang, yaitu EKG, tes darah, duplex sonografi, dan arteriografi. Nah, selanjutnya kita ke hipotesis. Nah, berdasarkan 2 perbandingan penyakit yang kita ambil, bisa dilihat bahwa kesesuaian kriteria dengan gejala pasien lebih mengarah ke emboli arteri, di mana hasil pemeriksaan terlihat pucat dan teraba dingin, sedangkan perbandingan dari
fraktur poplitea tidak akan tampak pucat dan dingin. Jadi, hipotesis atau diagnosa kami adalah emboli paru. Nah, sedikit mengenai patomekanismenya ya. Yang diawali pembentukan aterosklerosis atau plak yang mana segala bentuk trauma kimia maupun fisik akan menyebabkan pecahan plak dan akan mengakibatkan oklusi, trombus akut pada arteri atau embolisasi pada tempat yang lebih distal. Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri, tingkat kerusakan jaringan akibat tromboli tergantung pada lokasi arteri yang tersumbat, durasi oklusi, dan tingkat sirkulasi kolateral yang memperdarah jaringan di luar obstruksi. Gejala umum dan tanda-tanda yang mungkin berkembang dari pengurangan pasokan darah yang tiba-tiba termasuk rasa pain atau nyeri, pel atau pucat, flashing, kelumpuhan, paresthesia, kesemutan, dan hilangnya pulsasi. Istilah P yang keenam yaitu poikilotermia, dingin, juga sering muncul. Penata laksanaannya yaitu emboli arteri pada ekstremitas biasanya dilakukan embolektomi. Setelah embolektomi segera antikoagulasi. Terapi aspirin jangka panjang atau clopidogrel juga direkomendasikan. Terapi oral bencnut 3 kali 500 gram, allopurinol 3 kali 500 mg, asam mefenat 3 kali 500 mg. Intervena patoksifilin 1200 mg per 24 jam, NaCl 0,9%, 500 ml per 24 jam, Pethidine 12-25 mg atau morfin 2 mg dapat diulang. Bila nyeri hebat dapat diberikan heparinisasi pada semua stadium. Edukasinya yaitu edukasi pengendalian faktor risiko merokok, diabetes, obesitas, gaya hidup menetap, terlalu lama duduk, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Edukasi pemakaian antikoagulan jangka panjang, komplikasi perdarahan, pemeriksaan INR setiap bulan. Terima kasih, itu yang sempat saya jelaskan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.